Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 5 yang terdiri dari Ibu Lardian, Ibu Dwi Arianti, Ibu Neno, dan saya sendiri Ibu Ririn. Kali ini saya bersama Bu Neno akan melakukan wawancara dengan topik keterlibatan dan keselarasan lembaga, orang tua, dan tokoh masyarakat. Nah, kali ini saya mendatangkan 3 narasumber yang terdiri dari kepala sekolah, yaitu Ibu Suyatni, EPD, Ibu Lika sebagai wali murid, dan Ibu Sri Hermin sebagai tokoh masyarakat. Untuk mengajukan beberapa pertanyaan, oleh karena itu saya limpahkan ke teman saya, yaitu Ibu Neno. Monggo. Di sini saya akan mempertanyakan beberapa pertanyaan kepada Ibu Kepala Sekolah, ya Bu. Ada beberapa pertanyaan, ya Bu. Pertama, apakah keselarasan pendidikan di lembaga PAUD panjenengan dan rumah itu penting? Ya, sangat penting karena dapat menumbuhkan keharmonisan yang sangat membantu menumbuhkan perkembangan anak. Ya, jadi sangat penting sangat ya untuk penting pertumbuhan sekali. anak, ya Bu. Iya, iya. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana upaya agar orang tua dan lembaga pendidikan tidak melakukan kesalahan dalam mendidik anak? Nah, itu caranya dengan menjalin kerjasama dan keselarasan antara orang tua, pendidik, dan masyarakat, lembaga kependidikan. Antara Orang tua dan pendidik dan lembaga pendidikan. Jadi lembaga pendidikan itu kan ada 3, orang tua, guru, dan tokoh masyarakat. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, pertanyaan terakhir untuk Ibu, upaya yang bagaimana yang dilakukan lembaga guna membangun komunikasi untuk perkembangan anak? Nah, itu caranya: 1. Mengadakan kunjungan rumah atau home visit. 2. Mengadakan percakapan melalui telepon bisa. 3. Mengadakan rapat bersama. Yang keempat, membuat buku penghubung supaya ada ada keterlibatan antara sekolah dan anak, itu orang tua sama-sama tahu perkembangan Anak anak. Ibu. Terima kasih Ibu atas jawabannya. Ya. Dan selanjutnya saya akan mempertanyakan ke Ibu, ya. Nggih. Untuk Mama kan Mama, soalnya, iya. Mama. Untuk wali murid ada beberapa pertanyaan, ya Ma. Yang pertama, apa upaya Ibu guna membangun komunikasi untuk perkembangan anak dengan cara yang bagaimana? Perkembangan apa tadi? Maaf. Perkembangan komunikasi untuk perkembangan anak dengan cara yang bagaimana, Ibu? Kalau komunikasi dengan lembaga pendidikan, kita biasanya ini berkunjung ke sekolah sewaktu ketika kita mengantar anak atau kita menjemput anak, ketika bertemu dengan kepala sekolah ataupun pendidik untuk memantau perkembangan anak kita di sekolah seperti apa. Terus kalau di rumah komunikasinya kita seperti apa, mendengarkan keluh kesah anak kita ketika mereka setelah pulang dari sekolah, dari lembaga pendidikan, jadi kita tetap mendengarkan lah keluh kesah anak itu seperti apa. Terus dari lembaga pendidikan itu biasanya ada laporan berkala, jadi kita bisa memantau perkembangan anak kita, semana sih, apa sih kurangnya, apa sih lebihnya gitu. Jadi kalau ada kurang lebihnya, kita juga nanti di akhirnya itu tetap komunikasi dengan lembaga pendidikan, kita harus apa ya, kita kurang apa ya. Komunikasi antara wali murid dan lembaga pendidikan. Jadi selalu komunikasi dengan pihak sekolah aja. Iya, itu pasti. Iya. Dan untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana peran orang tua dalam menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung perkembangan anak usia dini? Itu kalau peran serta orang tua dalam perkembangan anak itu tergantung dari pola asuh di lingkungan keluarga, juga pola asuh di lingkungan pendidikan.
memberikan semaksimal mungkin memberikan gizi dan makanan yang sehat untuk putra putri kita. Di sekolah juga, di lembaga pendidikan juga menganjurkan seperti itu, tidak mengkonsumsi misal coklat, apa itu, permen, jadi yang sehat lah, yang diupayakan untuk anak kita. Jadi untuk kedepannya itu perkembangannya jadi optimal. Yang kedua, menciptakan suasana keluarga yang hangat dan harmonis. Jadi mereka tuh merasa dilindungi sebagai anak itu di rumah, memberikan kasih sayang ketika mereka pengen bermain atau belajar, kita dampingi. Di sekolah pun begitu juga. Jadi pola asuh di sekolah, di dunia pendidikan, di lembaga pendidikan juga seperti itu. Mereka menciptakan suasana yang hangat dan harmonis kepada anak-anak. Jadi mereka tidak merasa oh ini orang asing buat kita. Kan kita memasrahkan anak ke dunia pendidikan tuh, jadi anak itu oh ini bukan nggak merasa asing dengan pendidiknya, nyaman, ya betul nyaman. Jadi di sekolah juga nyaman, di sekolah nyaman, jadi mereka bisa meluapkan emosi ataupun berkomunikasi tuh jadi lebih bisa optimal. Terima kasih. Di sini saya mau menanyakan pada tokoh masyarakat. Pertama, apa saja keterlibatan masyarakat di sekitar sekolah terhadap lembaga pendidikan? Kalau di sini ikut serta dalam pembagian kegiatan sekolah, misalnya membantu acara Maulid Nabi, perpisahan peserta didik yang mau lulus, dan bagi-bagi takjil. Terima kasih atas jawaban saya. Untuk pertanyaan kedua, bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat itu sendiri dalam kegiatan pendidikan? Keterlibatan masyarakat dalam pendidikan seperti misalnya ikut menyumbang tenaga ataupun materi untuk kegiatan seperti mau pergi ke panti asuhan dan pembagian ke musola-musola serta pembagian takjil dalam bulan Ramadan. Terima kasih atas jawabannya. Terima kasih Ibu Suyati sebagai kepala sekolah, Ibu Lika sebagai wali murid, dan Ibu Hemin sebagai tokoh masyarakat. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk kita wawancarai. Nah, pada intisari yang kita ambil dalam percakapan ini yaitu agar terwujudnya program perlibatan dan keselarasan lembaga pendidikan, PAUD, orang tua, dan masyarakat, yaitu dengan menjalin kerjasama yang baik antara lembaga orang tua, masyarakat untuk memajukan dan menumbuhkan perkembangan dan kecerdasan anak. Terima kasih waktu yang diberikan. Saya akhiri wawancara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.